Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Lama jadi buronan, seorang pengedar sabu-sabu diciduk polisi. Masyarakat unjuk rasa tuntut pemberlakuan jam operasional truk tronton. Jembatan gantung di Pasaman Barat ambruk. Lama masuk DPO, seorang pengedar sabu-sabu akhirnya berhasil diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Di kawasan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Riko Alamsyah alias Koko ditangkap saat tengah asik mengonsumsi sabu-sabu seorang diri. Terkejut dengan kehadiran petugas, pelaku sempat berusaha membuang barang bukti, namun berhasil dicegah polisi. Riko Alamsyah sendiri termasuk dalam target tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Upaya penangkapannya sempat beberapa kali dilakukan petugas. Namun Riko yang juga residivis ini selalu berhasil meloloskan diri. Namun Rabu siang, Riko tak bisa mengelak. Petugas menyita barang bukti berupa alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, serta 2 lembar kantong plastik kecil yang masih berisikan sisa sabu-sabu. Ditangkap akan konsumsi narkoba. Tersangka bernama Koko. Kita beberapa kali kita kejar-kejaran, namun berhasil kita amankan. Untuk BB yang berhasil kita amankan, BB sisa pakai di kaca pirek serta alat hisap sabu. Masih kita kembangkan. Pengakuan tersangka, sabu-sabu yang dikonsumsinya diperoleh dari temannya yang tinggal tidak jauh dari lokasi penangkapan. Namun ketika disatroni, rekannya telah keburu kabur. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tidak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan warga Nagari Koto Sawah, Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat, mendatangi kantor DPRD setempat pada Jumat pekan lalu. Mereka meminta agar DPRD bisa memfasilitasi dan memberlakukan jam operasional truk tronton di jalan lintas Nagari Koto Sawah. Pasalnya, sejak dihentikannya aktivitas truk melebihi tonase jalan di Nagari Koto Sawah, menyebabkan biaya peron di nagari itu bertambah, karena mereka harus menggunakan truk di bawah tonase 8 ton. Bagi warga setempat, lokasi pengumpulan buah kelapa sawit sebelum dibawa ke pabrik pengolahan dinamakan peron, sehingga berdampak kepada petani sawit yang mengakibatkan harga tandan buah sawit petani anjlok hingga Rp150 per kilogram dari harga biasanya. Menurut salah seorang perwakilan pedagang pengepul, pihaknya berharap pemberlakuan jam operasional bisa kembali dilaksanakan karena telah ada kesepakatan bersama di tingkat Forkopimca. Yang jelasnya kerugian itu pertama bagi petani karena harga itu yang aturannya istilahnya orang peron membeli 2.200 karena tidak bisa membawa dengan tronton, tentu kosnya naik. Mobil kecil, jadi turunlah harga rupiah sekarang per kilo Rp100.000. Masyarakat itu kena. Yang kedua, peron pengusaha tidak mau menimbun jalan itu lagi. Selama ini kalau masih ada tronton itu ditimbun, mana berlubang, sekarang tidak mau. Rata-rata jalan sekarang sudah berlubang dan parah, air tergenang sana. Masyarakat tidak jatuh. Ketua sementara DPRD Pasaman Barat mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan warga Koto Sawah akan ditindaklanjuti dan mereka akan memanggil semua pihak yang terkait. Supaya aturan sebelumnya kan sudah ada aturan yang lama, orang itu mau memakai aturan itu, jadi kita tidak lanjutin nanti. Tetap kita akan koordinasi sama Disub dan PU dan Kapolres. Artinya kita akan berdiskusi lanjutan itu ya, Pak ya? Kita diskusi lanjutkan bagaimana bagusnya nanti. Mungkin kita akan mediasi juga di sini lagi. Tapi semua itu tergantung dari Kapolres sama Disub. Beberapa waktu lalu, pemerintah kabupaten menutup akses jalan truk tronton karena melanggar tonase.
Bahkan warga merazia truk yang lewat dan membagikannya di media sosial. Aksi warga ini menyebabkan polisi turun tangan dan menahan truk tronton itu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebuah jembatan gantung di Jorong Sikabau, Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat, ambruk. Akibatnya, 7 sepeda motor dan warga yang sedang berada di jembatan itu pun ikut tercebur ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun 4 warga mengalami luka-luka. Menurut informasi, jembatan gantung sepanjang 90 meter itu ambruk karena tidak kuat menahan beban. Besi penahan patah dan ambruk. Jembatan yang dibangun 18 tahun lalu itu terlihat keropos dan beberapa besi penahannya berkarat. Jembatan ini merupakan satu-satunya sarana penghubung bagi warga untuk menyeberangi Sungai Batang Sikabau jika hendak ke ladang atau menuju nagari maupun ibu kota kecamatan. Kejadiannya kan pas maghrib kan, itu dinaiki dengan 7 kereta kan, 7 Honda. Jadi mungkinan keberatan, mungkin kebanyak kapasitas apa kan, jembatan ini ambruk kan. Korbannya sekitar ada 4 orang yang luka-luka, kalau nggak salah 4 orang. Ini salah satu-satunya, Pak? Iya, nggak ada yang lain. BPBD Pasaman Barat yang mengetahui peristiwa itu langsung meninjau kondisi jembatan dan akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk memperbaikinya. Sesuai dengan kategori bencana, tentunya kita koordinasikan dengan pimpinan dulu, kita sepakati dengan OPD terkait. Adalah ini kan PUPR, apakah ini sudah ada perencanaan dari dinas PUPR, apa belum? Kita koordinasikanlah dulu, kemudian pastikan ini adalah kejadian bencana. Tentu kita harus dapat dulu laporan bencana. Kemudian apakah kita sepakati dulu apa perlu kita darurat bencana, tentu kita koordinasikan dulu dengan pimpinan. Namun harapan warga agar jembatan ini segera diperbaiki agak susah terwujud. Karena BPBD akan berkonsultasi dengan Dinas PUPR, membuatkan anggaran dan mengusulkannya dalam APBD Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hanya ada satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Darmasraya hingga masa pendaftaran ditutup tanggal 29 Agustus pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anissa Suci Ramadhani yang berpasangan dengan Lely Arni diusung oleh 9 partai politik, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, P3, dan Partai Hanura. KPU Darmasraya memperpanjang masa pendaftaran hingga tanggal 4 September mendatang. Kita sesuai dengan PKPU 10 tahun 2024 yang sudah direvisi menjadi PKPU dan Juknis 1229, bahasanya di situ di pasal 135 KPU 10 itu kalau intinya pendaftaran hanya satu paslon itu diperpanjang. Nah, ya untuk sampai ini 3 hari ke depan itu masa pengumuman 30, 31 dan 1. Nah, memang pendaftaran tanggal 2, 3 dan 4 di kantor KPU Darmasraya. Perpanjangan masa pendaftaran ini merujuk pada peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Apabila hanya ada satu pasangan calon kepala daerah yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari. Jika merujuk pada PKPU itu, kecil kemungkinan adanya pasangan baru yang akan mendaftar menjadi kepala daerah di Darmasraya. Pasalnya, satu-satunya partai yang tidak mengusung Anissa Suci Ramadhani adalah Partai Nasdem, yang hanya memperoleh 1 kursi pada pemilu Februari lalu.
PKPU mensyaratkan jika kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik baru bisa mengajukan calon kepala daerah jika memperoleh suara sah paling sedikit 10%. Daftar pemilih tetap di Dharmasraya pada pemilu lalu hanya berjumlah 167.000 jiwa. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Keputusan KPRI nomor 2